Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus, "Mari lihatlah." Melihat Natanael datang, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tiada kepalsuan padanya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus, "Sebelum Filipus memanggilmu, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael, "Rabi, engkau putra Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Putra Manusia." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi berkah dalam. Masih sekitar panggilan murid-murid Yesus yang pertama. 2 hari yang lalu inisiatif panggilan itu dari mereka, ya, dari murid sendiri. Hari ini kita mendengar kisah yang lain. Setelah tadi Filipus membawa Natanael kepada Yesus, lalu Natanael merasa, adakah yang baik dari Nazaret itu kan? Pada gilirannya Natanael ini heran, takjub, karena Yesus mengenal dia dengan menunjukkan, "Sebelum dibawa ke sini aku telah melihatmu di pohon ara." Bagi Natanael ini istimewa karena Natanael dikenali oleh Yesus justru sebelum Natanael sendiri berjumpa. Dan persis pada titik inilah yang membuat Natanael kagum, terpesona. Saking terpesonanya, dia menyebut Yesus dengan jelas, yakni, engkau putra Allah, engkau raja orang Israel. Dari yang semula, adakah yang baik dari Nazaret? Ketika dia ditemui Yesus dan dia terpesona kepada Yesus, akhirnya berani mengatakan, "Rabi, engkau adalah putra Allah, engkau raja orang Israel." Gelar-gelar Yesus seperti ini muncul dari mulut Natanael. Itu artinya pewartaan ada di sana, bahwa Yesus yang mengenal Natanael ini adalah Yesus putra Allah, Yesus raja Israel. Dan oleh Filipus yang membawa Natanael ini, Filipus sendiri menyebutnya sebagai, kami telah menemukan Mesias. Gelar lagi, sebutan lagi Mesias yang dikatakan oleh Musa dan oleh para nabi, ditemukan di situ. Jadi kelahiran Yesus yang selama ini kita rayakan sejak Natal, hari-hari ini masih masa Natal sampai besok Minggu, semuanya menunjukkan kepada kita bahwa Yesus yang lahir itu sungguh diwatakan sejak semula para nabi, dan sungguh putra Allah, sungguh yang dinantikan, sungguh Mesias, dan sungguh-sungguh menjadi Raja Israel. Maka bagi kita membaca bacaan hari ini, belajar dari para murid, mereka dipanggil oleh Yesus, inisiatif Yesus sendiri, sekaligus juga inisiatif mereka mengikuti Yesus, dan semua panggilan mengikuti Yesus itu unik. Pada gilirannya hanya satu, baik mengikuti Yesus karena dipanggil oleh Yesus, inisiatif Yesus sendiri. Dalam banyak hal pada zaman sekarang itu banyak kisah-kisah seperti itu. Misalnya ditemui Yesus dalam mimpi gitu kan, ada banyak kisah.
merasa terpesona oleh Yesus karena melihat orang lain, orang Katolik, orang Kristiani hidupnya baik. Itu kan melihat kesaksian hidup mereka dan juga merasa dipanggil oleh Yesus sendiri, merasa disembuhkan dan meyakini bahwa yang menyembuhkan Yesus, lalu mengikuti Yesus. Tapi ada juga yang karena mencari kebenaran, membaca kitab suci dari sana ke sini, masuk keluar masuk tempat-tempat ibadat, lalu akhirnya menemukan Yesus yang dicari. Baik dipanggil sesuai keyakinan bahwa Yesus sendiri yang memanggil, atau inisiatif dari pencarian sendiri, semuanya sama, tetapi ujung-ujungnya satu. Siapapun kita yang mengenal dan terpesona kepada Yesus harus menunjukkan buah-buahnya. Dan oleh Yohanes tadi, Yohanes mengatakan begini, anak-anakku, marilah kita menaruh cinta kasih bukan dengan kata-kata atau lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Kesimpulannya, baik kita terpesona karena Yesus entah inisiatif sendiri, entah diajak oleh orang lain, atau diyakini Yesus sendiri yang memanggil kita. Tapi kalau kita tidak pernah memiliki cinta kasih dalam perbuatan, itu artinya kita belum sempurna. Kita mohon rahmat supaya diberi kesempurnaan itu, terpesona kepada Yesus sekaligus terpesona untuk mewujudkan kasih dalam tindakan kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.